Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita melakukan pembelajaran 3, yaitu tentang rangkaian listrik campuran. Nah, di sini ibu akan menjelaskan rangkaian listrik campuran adalah rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik campuran dapat diterapkan dalam rangkaian lampu di rumah. Nah, coba perhatikan bentuk rangkaian listrik campuran ini. Nah, perhatikan ya anak-anak. Dalam rangkaian listrik ini terdapat komponen-komponen seperti baterai, kemudian saklar, kabel, dan lampu. Nah, baterai sebagai sumber energi listrik yang dipasang dengan kabel yang dihubungkan dengan saklar dan lampu pada rangkaian. Oke. Nah, tanda panah yang berwarna merah merupakan arus listrik rangkaian seri. Oke. Nah, bentuknya seperti kotak yang di pinggiran, ya. Nah, kemudian tanda panah berwarna biru. Oke. Ini adalah rangkaian listrik paralel. Oke, paham ya? Sekali lagi, yang tanda merah ini di luar jalur. Nah, ini adalah rangkaian listrik seri, sedangkan berwarna biru, oke, di luar dan di dalam jalur ini adalah rangkaian listrik paralel. Oke. Nah, jadi ibu akan menjelaskan perbedaan dari rangkaian seri. Nah, rangkaian ini ya, jika lampu pertama dihidupkan saklarnya, maka lampu L1 akan hidup. Oke. Kemudian jika saklar nomor 2 dihidupkan, maka lampu yang kedua akan hidup. Oke. Kemudian saklar yang ketiga jika dihidupkan atau di-on-kan, maka lampu yang ketiga dan keempat akan hidup. Ya, ini masih ke dalam rangkaian seri yang pinggir. Nah, yang di dalam ini sudah rangkaian listrik paralel. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya jika rangkaian listrik saklar pertama ini dimatikan, oke, maka yang mati hanya listrik yang pertama, ya, lampu yang pertama maksud ibu. Nah, yang lain tetap hidup. Oke. Nah, jika saklar kedua dimatikan, maka yang mati hanya di lampu yang nomor 2. Yang lampu 1, 3, dan 4 tetap hidup. Oke. Nah, jika saklar nomor 3 dimatikan, nanti lampu yang ketiga akan mati. Ya, arus yang di sebelahnya juga ikutan mati karena dia dikategorikan rangkaian seri. Paham ya? Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada kosakata baku. Oke, kita lanjut di halaman 66. Nah, di sini ada perbaikan kalimat di bawah ini menjadi kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti subjek, predikat. Nah, kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Nah, sebenarnya sebelumnya sudah kita pelajari ya anak-anak. Nah, ciri-cirinya salah satunya yaitu kalimat efektif memiliki kehematan kata, tidak ada kata yang berulang. Contohnya ini di nomor 1. Aku paling suka pakai lampu yang terutama warna kuning. Nah, ada kata yang tidak sesuai, yaitu kata paling dan kata terutama untuk menyambungkan kalimat. Jadi kita ganti ya, paling jadi sangat. Aku sangat suka pakai lampu yang berwarna kuning. Nah, terutama ini bisa kita hilangkan. Nah, kemudian yang kedua, rangkaian sering banget. Nah, ini kayak kata kalimat seperti berbicara ya. Jadi kalimat itu yang di sini salah ya. Kita lihat pada, hiasan pada. Nah, pada ini lagi ada perulangan ya. Di sini sudah pada, di sini tidak boleh ada pada lagi. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Jadi kita hilangkan kata banget dan pada ya. Pada. Oke. Rangkaian sering kita lihat pada hiasan pohon besar di sepanjang jalan raya. Nggak perlu kata pohon 2 kali karena sudah dipertegas di sepanjang jalan. Oke ya. Nah, selanjutnya. Oke, lanjut nomor 3. Di sini ada rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Nah, kata sangat dan sekali itu memiliki makna yang sama. Nah, jadi harus ada kata yang harus dihilangkan. Nah, rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik. Jadi kata sekali bisa dihilangkan. Oke, untuk nomor 4 dan 5 silahkan dikerjakan sendiri. Nah, kita ke halaman 67. Di sini ada ubahlah kata-kata di bawah ini menjadi kata baku. Kemudian buatlah kalimatnya. Pengertian kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau bahasa yang sudah ditentukan. Nah, yaitu suatu kata yang memiliki aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalimat tidak baku seperti ini yang di sebelah sini, yaitu kebalikannya, dia tidak baku, kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah. Kemudian pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ya, atau dalam bahasa kita ya, yang sering kalian sebutkan kepo. Nah, itu tidak baku, tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kepo itu kan kalau diartikan rasa ingin tahu, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ke topiknya. Nah, ini kan saklar. Nah, saklar seharusnya penggunaan huruf E ada di tengah sini. Kemudian aktivitas seharusnya menggunakan huruf V ya, V terbalik seperti ini. Kemudian efektif sama juga. Kemudian P-nya ini seharusnya seperti Fanta ya. Kemudian objektif seharusnya Y ini adalah huruf J. Kemudian resiko
huruf E ini adalah huruf I. Kemudian analisa seharusnya adalah analisis, I sama S-nya ya, bukan pakai A. Nah, handal seharusnya handal tidak menggunakan huruf H di depannya. Kemudian himbauan adalah kata yang tidak baku, hanya seharusnya tidak ada. Nah, kemudian debit ya, harusnya debit atau bisa jadi debat ya. Kemudian seksama. Nah, seksama bisa diganti saksama. Jadi E-nya adalah huruf A ya. Oke, sampai situ saja. Nanti dibuat kalimat-kalimatnya.